Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Selasa tanggal 25 Januari 2022. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Sukacita kami rasakan ya Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur atas hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai tidur kami di sepanjang malam hingga kami boleh menikmati berkat-Mu di pagi yang indah ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, kiranya firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami selanjutnya. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena sesungguhnya kami percaya bahwa rancangan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 7 ayat 2 hingga ayat 16. Firman Tuhan, sukacita sesudah duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari luar ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahwa pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman,
Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Dan sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada saat ini yaitu surat yang menduka citakan. Surah Umpopamo Dong Pena. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, pernah menerima surat yang isinya membuat Anda berduka cita? Ya, tentu saja tidak ada di antara kita yang menginginkan hal demikian terjadi. Apalagi zaman sekarang juga sudah jarang orang menggunakan surat untuk menyampaikan pesan. Semuanya sudah serba digital. Tetapi itulah yang dialami oleh jemaat di Korintus. Kalau kita membaca surat 1 dan 2 Korintus, kita menyaksikan ada begitu banyak persoalan di dalam gereja di Korintus. Nah, itulah sebabnya Paulus mengatakan, "Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata." Paulus menuliskan surat untuk menegur kesalahan-kesalahan mereka, dengan maksud mereka menyadari kesalahannya. Nah, apa yang terjadi setelah itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Akibatnya, terjadilah sebuah kesadaran dari jemaat Korintus, apa artinya pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Memang mereka sempat berduka cita membaca surat Paulus yang menegur kesalahan mereka. Tapi di balik duka cita itu lahirlah sukacita. Mengapa demikian? Sebab kata Paulus, duka cita mereka adalah kehendak Allah yang membawa kepada pertobatan, dan pertobatan itu menghasilkan keselamatan. Beda dengan duka cita yang berasal dari dunia, yang menghasilkan kematian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana respon kita ketika membaca surat cinta dari Tuhan yaitu Alkitab? Adakah kita juga mengalami duka cita setelah mendengarkan teguran dari firman Tuhan itu? Duka cita yang mengantarkan kita pada pertobatan yang sungguh, sehingga hati kita mengalami sukacita yang besar. Hanya hati yang terbuka di hadapan Tuhan yang bisa mengalami semua itu. Amin. Mari kita berdoa. Senantiasa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh
mendengar dan membaca firman-Mu pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa atas kehadiran setiap kami dimanapun berada. Mohon Tuhan jaga dan lindungi kami di sepanjang hari ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Mohon Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Engkau yang memulihkan mereka. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia, Engkau menopang mereka dalam masa tua mereka. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Engkau akan selalu menopang mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami dimanapun berada. Engkau memberikan kesehatan yang baik bagi mereka sehingga mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang dalam masa pandemi COVID-19. Adapun pada saat ini kami mendengar kabar bahwa ada virus terbaru, kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari satu penyakit ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, kiranya mereka melakukan tugas dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, semoga kita tetap semangat dan selalu mengandalkan Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.